Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala al-muallif, kita ulang sedikit makalah yang ke-11 ya. Ini gelar kenapa Nabi Ibrahim digelar dengan Khalilullah. Inilah amalan beliau. Yang pertama kemarin itu adalah alasannya kenapa itu menjadikan sebagai Khalilullah, kekasih Allah yang pertama. Apa itu ikhtartu amarullah ta'ala ala amri ghairihi? Apa artinya? Dia memilih perintah Allah atas perintah orang lain. Itu yang pertama ya. Baru yang kedua. Yang kedua apa? Wa mahtamamtu bima takaffulallahu li. Yang kedua itu tidak pernah sedih dengan apa yang ditanggung oleh Allah. Yang ketiga, wa ma taqaddait wa ma ta'assaitu wa ma tawaddaitu illa ma'addaifi, dan tidak pernah makan baik ya waktu sore dan tidak pernah makan baik ya waktu di pagi hari kecuali apa? Illa ma'addaifi, kecuali beserta tamu. Berarti Nabi Ibrahim kalau dia makan di sore hari dan di pagi hari dia itu mencari tamu dulu baru makan. Kalau kita bisa nggak? Di pagi hari kita cari tamu, walaupun jauh rumahnya, misalnya si Gani di Dubai kan, dia pergi ke Perawang mencari tamu, ya mencari tamu untuk makan, walaupun jauh. Seperti itu Nabi Ibrahim, maka digelarlah dia dengan kekasih Allah, Khalilullah. Kalau kita bisa nggak? Nah, orang awam ini bisa nggak Iqbal? Enggak ya. Kalau misalnya itu sebagai santri harus bisa lah. Itu berarti dia itu mementingkan orang lain, bukan untuk kepada diri sendiri. Misalnya si Faiz mau ke karaoke, bukan ya. Misalnya ketika kita mau makan di pagi hari dan di siang dan di sore hari itu makannya harus beserta tamu, harus ada tamunya. Kalau misalnya nggak ada tamu di rumah, kita cari ya, kita mencari tamu, baru setelah itu kita ajak ke rumah kita, baru makan bersama di situ. Maka inilah dia gelar sebagai Khalilullah. Siapa itu Khalilullah? Nabi Ibrahim. Ya, lanjut. Ya, kita lanjut yang disarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Apa nih? Ruya telah diriwayatkan. Ruya telah diriwayatkan. Sampai itu paling bawah. Ruya telah diriwayatkan. Alaihi salam, atasnya keselamatan. Alaihi salam, atasnya keselamatan. Apa? Dan telah diriwayatkan. Dan telah diriwayatkan alaihi salam, atasnya keselamatan. Lihat, Nabi Ibrahim termasuk adalah ulul asmi, ya, yang paling tinggi, yang paling mulia, termasuk Nabi Ibrahim. Ya, maka ingat, seluruh nabi itu pasti akhirnya alaihi salam. Karena
kecuali satu makhluk, yaitu Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi Ibrahim, ingat, Nabi Ibrahim itu gelarnya pertama, Khalilullah. Ya, Khalilullah itu pertama ya. Baru Ibrahim itu pasti memakai alaihi salam. Pasti alaihi salam. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi Muhammad ada bergandengan dengan nama Allah. Pasti, dialah kalau Nabi Muhammad. Pasti Muhammad. Nah, kenapa beda? Selanjutnya karena sallallahu alaihi salam. Pasti nama Nabi Muhammad bergandengan dengan nama Allah. Kenapa gitu, Ustaz? Pertama, karena Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia. Kalau misalnya Nabi Muhammad nggak ada, surga, neraka, bumi, malaikat tidak ada. Ya, itu luar biasanya. Maka beruntung kita sebagai umatnya, makanya ada. Maka ketika waktu Nabi Adam saja di surga, heran dia. Kenapa ada nama Nabi Muhammad di sana itu? Sedangkan nama Nabi Muhammad belum lahir kan? Nah, itu makanya gelarnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan para nabi yang lain, yaitu alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim adalah digelar dengan Khalilullah? Itu yang tadi. Ada 3. Beliau amalkan yang 3 ini. Salah satunya ketika dia makan di sore hari, di pagi hari, dia makan harus beserta para tamu. Kalau misalnya nggak ada tamu di rumahnya, dicarinya. Ya, walaupun dia jauh. Kalau bisa itu namanya itu mementingkan orang lain. Karena orang lain belum tentu makan. Nah, itu. Kita bisa nggak? Bisa. Kan? Misalnya kita di asrama 1. Kita cari orang, kita mementingkan orang lain, kita kasih makanan sama mereka. Nah, luar biasa, makanya digelarlah dia Khalilullah. Kita bisa nggak Khalilullah? Bisa. Ya, bisa kan? Mau nggak Khalilullah? Coba Nabi Ibrahim saja. Waliullah kalau bisa. Ya, waliullah ya. Wali itu pemimpin. Ya, pemimpin. Waliullah pemimpin itu yang pertama siapa? Waliullah. Siapa? Yang pertama. Waliullah. Siapa? Waliullah yang pemimpin para wali. Siapa tuh? Iqbal. Bukan. Itu buat di situ ya, catatannya ya. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu. Nah, buat di situ ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Jailani. Ya, itulah dia. Allah. Beliau adalah seorang pemimpin para waliullah. Kenapa beliau itu sebagai waliullah? Alasannya ketika waktu Isra Mi'raj Rasulullah, ya, perjalanan Rasulullah, ya, maka ketika waktu menaiki buruk, ya, Rasulullah itu menginjak bahu ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, ruh dari para Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti ketika di zaman Rasulullah berarti sudah hidup ruhnya. Nah, suatu saat nanti dialah pemimpin para wali. Itulah dia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah. Apa yang dinamakan Syekh? Syekh menurut lugat ada. Syekh menurut istilah ada. Kalau dia Syekh menurut bahasa apa? Apa itu menurut Syekh menurut bahasa? Apa? Ya, kalau 10 udah bisa terangkan tuh, masa lupa lagi. Ya, saya itu yang sudah buat di situ ya, yang sudah umurnya sampai 40 tahun. Itu saya tuh. Ya, itu saya. Berarti kalau udah sampai umur 40 tahun berarti saya
Saya artinya yang paling dituakan. Ya, ya. Kenapa nih? Ya, yang menurut lugat, yang bukan menurut istilah yang sebenarnya. Ya, kalau dia menurut bahasa itu beda. Harus sampai 40 tahun. Ya, harus sampai umurnya 40 tahun. Baru itu saya. Kalau dia menurut istilah yang sebenarnya ini beda. Nah, menurut istilah. Apa itu saksi menurut istilah yang sebenarnya? Saya menurut istilah sebenarnya Iqbal apa? Ya, hah? Apa? Apanya? Agama Islam. Ya, nah ya. Saya menurut istilah, perhatikan ya Iqbal. Saya menurut istilah itu adalah seseorang yang belajar dari kecil kepada ulama. Ya, seseorang yang belajar dari kecil kepada ulama. Dari anak-anak dia sudah belajar kepada ulama. Sombongan kalau kita dari umur kapan kita masuk ke pondok belajar sama orang yang berilmu. Ya, ya kan? Ya, kalau dari SD belajar sama ulama. Iya, sama ulamanya MDA kita. Nah, dia kita itu dari SD, dari MDA kita sudah belajar kepada ulama. Contoh, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Mustafa Husain, Syekh Sulaiman Ar-Rusuli. Makanya mereka gelarnya Syekh. Itu yang lebih tinggi pangkatnya. Di bawah Syekh siapa? Ulama. Di bawah ulama siapa lagi? Ustaz. Di bawah ustaz apa lagi? Orang awam. Ya, orang awam. Iya. Iya. Kenapa orang awam? Karena kita belajar. Makanya orang awam berilmu namanya masih santri. Ketika tamat jadi kondang semua kan? Dari keliling. Mau jadi ustazah. Ini ya. Ah, boleh lah. Ya, boleh kan jadi ustazah. Ya, tapi nggak ustazahnya yang berilmu ya. Ada juga itu ustazahnya nggak berilmu. Itu kacau ya. Ya Gani. Saya Gani Al-Latif. Ya, itu adalah seseorang yang belajar dari kecil kepada ulama. Ya, kepada ulama itulah yang dinamakan saya. Ya, penting dia belajar. Ya, belajar kepada ulama dari anak-anak. Ya, dari istilah. Allah. Hah? Istilah itu adalah secara yang sebenarnya. Ya, saya menurut yang sebenarnya itu adalah memang sih seperti itu. Ya, berarti kita belum dinamakan yang lagi ya. Dari karena anak-anak kita nggak belajar kepada ulama. Kalau makanya itu contoh ulama, contoh seperti masa Imam Syafi'i dan anak-anak mereka sudah belajar sama ulama. Kalau sekarang belajarnya pas umur 20 tahun baru belajar. Bahkan udah berkeluarga, udah umur 60 tahun masih belajar. Ada itu di pondok, itu sudah umur 63 tahun, udah umur 74 tahun masih belajar. Di pondok tuh, kan? Ya, asrama lagi, itu umur 74 tahun, sudah berkeluarga, kita masih pondok. Keluarganya tetap ikut pas waktu pengumuman akhir dikasih penghargaan. Nah, tidak belajar. Tahu alasannya kenapa masuk ke pondok? Alasan dia itu masuk ke pondok nyesal. Dia nggak tahu dia ilmunya. Contoh, mau ibadah dia nggak tahu, mau zakat gimana tata caranya, mau puasa gimana caranya, dia nggak tahu. Makanya dia masuk pondok. Itu menyesal dia. Karena waktu di masa muda dia sia-siakan. Ketika waktu masa tua menyesal. Baik. Ya. Ya. Ya, makanya itu jangan tunggu sampai masa tua menyesal selesai. Ya, lanjut. Mana lagi? Alaihi salam. Kana yamsi
Itulah ya. Karena yang si mainan, karena yang si adalah ia berjalan paling bawah, adalah Amin. Adalah ia berjalan. Siapa yang berjalan nih? Ricci? Bukan. Ha, adalah ia berjalan. Ia berjalan itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim berjalan mencari apa nih? Mencari tamu, benar ya. Mencari tamu. Yud. Mana tadi? Mailan 1 mil. 1 mil. Ya. 1 liter. Boleh 1 mil itu gimana 1 kilo? Apa ya? Tahu saya 1 mil. Kira-kira itu 1 kilo. Ya, jauhnya ya. 1 mil. Ya, 1 mil. Au mailaini atau 2 mil. Hah? Itu yang tadi. Perhatikan ya. Itu karena kenapa Nabi Ibrahim digelar dengan Khalilullah? Yang pertama tadi itu ya dia tidak makan di sore hari dan di pagi hari, melainkan dia harus mencari tamu. Dia makan itu harus beserta tamu di pagi hari. Itu pertama. Yang kedua apa? Yang kedua belum ada ya. Karena udah lewat sebenarnya pelajarannya. Yang kedua itu dia tidak pernah sedih. Ya, tidak pernah sedih. Ya, tidak pernah sedih. Apa yang ditanggung oleh Allah? Contoh, dikasih musibah sama dia tidak pernah mengeluh. Ya, dikasih bencana sama dia nggak pernah mengeluh. Misalnya Rafi Utama hilang. Ya, dia hilang misalnya uangnya 1 triliun, nggak pernah mengeluh. Masya Allah, kan? Hilang HP-nya 2, ya tidak pernah mengeluh. Matanya hilang, nggak pernah mengeluh sama sekali. Yang penting tidak pernah sedih. Contoh hilang yang paling dicintainya siapa? Orang tuanya. Di mana? Mengeluh. Mengeluh. Jujur lah, jujur. Indah, sama indah. Ya, itu tidak pernah sedih ya. Itu kedua. Yang ketiga, ketika ada perintah bertentangan. Contoh, perintah Allah dengan perintah manusia. Mana didahulukan Nabi Ibrahim? Perintah Allah. Ya, contoh, ada perintah manusia kan? Pergi kamu ke sana. Berlawan dengan perintah Allah. Didahulukan perintah Allah. Contoh, sholat. Didahulukannya bukan belajar ya, beda tuh. Belajar dengan perintah beda ya. Ingat, ini perintah. Ya, didahulukan dengan perintah Allah. Kalau misalnya bertentangan wajib dengan wajib, mana kita dahulukan? Wajib. Contoh, belajar itu wajib. Ibadah wajib, bertentangan. Itu maksudnya. Nah, itu gimana contoh? Ketika kita sedang sholat, datang panggil orang tua itu wajib juga. Ini gimana kita dahulukan? Nah, gimana kita dahulukan Ricci? Misalnya kita sholat di Ricci, Allah Akbar. Datang orang tua kita panggil. Enak, assalamualaikum. Lanjut terus. Benar sekali. Ya, harus dikeraskan suara kita. Berbeda dengan ketika waktu sholat sunnah. Contoh, orang tua kita, misalnya orang tua kita manggil ya, baru kita sedang sholat sunnah. Apa yang kita lakukan? Nah, ini apa kita lakukan? Kita sholat sunnah, panggilan orang tua ada dari luar. Apa kita lakukan? Batalkan atau dikeraskan suara? Batalkan. Ya, karena dia sunnah. Iya, sholat sunnah. Berbeda dengan sholat wajib. Kalau dibatalkan itu berdosa. Ya, ini kalau sholat sunnah. Yang lebih utama itu yang lebih kuat. Apa itu? Yaitu sholat wajib.
Ya, jangan soalin pula kan. Tiba datang panggilan orang tua, kita lagi sholat sunnah tahajud misalnya kan. Ya, mana ya lanjut. Lanjut ya. Lito libi untuk mencari. Lito libi untuk mencari. Kan ya. Lito libi untuk mencari. Bayak pulu. Seseorang untuk mencari seseorang. Seorang makanan, ya pulu makanan untuk ya seseorang yang untuk dimakan, bukan bukan orang yang untuk dimakan dia enggak, ya diajak makan. Lanjut, ya pulu makanan, ma'ahu besertanya, ya beserta siapa? Beserta Nabi Ibrahim, beserta Nabi Ibrahim, ya. Berarti itu mereka makan bersama. Alaihi salam atasnya keselamatan. Alaihi salam atasnya keselamatan. Nabi Ibrahim ini banyak kita ambil hikmahnya dari beliau. Banyak kisah yang kita ambil dari sana. Pertama, beliau itu adalah tahan dibakar. Ya, yang kedua, kisahnya itu mau menyembelih anaknya, tapi tetap istiqomah, ya kan? Tetap yakin, berpegang teguh, imannya kuat. Kalau kita bisa nggak? Contoh, misalnya si Rafi, dia udah nikah, kan? Tiba itu punya anak. Ya anaknya siapa? Pais. Pais itu di malam hari bermimpi. Mimpinya apa Ustaz? Disembelih dia. Ya, mau disembelih si Pais. Maka apa jawabannya? Bertanyalah dia sama ayahnya. Ya, wahai ayahku ya, wahai ayahku, saya saya bermimpi tadi malam. Sekiranya kalau misalnya penyembelihan, gimana jawabannya? Ya, sampai 3 kali berturut-turut, tetap dia istiqomah berpegang teguh mau disembelih Nabi Ismail. Apa yang dilakukannya? Maka berubahlah Nabi Ismail itu jadi seperti kambing. Seekor kibas. Kibas itu sama seperti kambing. Penting berempat. Ke belakang. Ya. Ke belakang Nabi Ibrahim. Pas waktu itu mau sembelih, maka berucaplah kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 3 kali. Ya, maka dijawab oleh Nabi Ibrahim. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka setelah itu dijawab Nabi Ismail dari belakang. Karena Nabi Ibrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan setelah itu karena kenapa? Siapa yang menjawab? Ternyata anaknya. Maka yang disembelih itu adalah seekor kibas. Maka dari sini kita paham yang berkorban itu harus berkaki 4. Ya, itu kisahnya awal mula takbir. Pas waktu mesembelih, maka datanglah Nabi Ibrahim melempar batu ke arah setan, dilemparnya sampai 1 kali nggak kena. Maka itulah sejarahnya melontar jumrah sampai 3 kali. Ya, 3 kali. Iya, kalau dia walillah, orang yang paling dekat dengan Allah, mereka bisa nampak tuh walaupun makhluk gaib. Bisa nampak tuh. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk makalah yang ke-2. Kapan? 12. Wal maqalah tsaniyata abarata. Nah, bisa rakaat keempat disunahkan. Penting kalau dia rusai itu yang sering itu ya jarang biasanya, jarang. Ini rakaat keempat. Barin lah, yang haram itu mana boleh dia. 12.
Hah? Dan makalah yang ke-12, kitab Ilmu Mada. Dan nasihat yang ke-12. Ya. Apa nasihatnya nih? An ba'dil hukama, dari sebahagian hukama, dari sebahagian hukama. An ba'dil hukama. Hukama itu tahu. Hukama di sini maksudnya orang yang bisa mengobati hati. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Pasti kali. Itu hukama di sini maksudnya dari sini tafsirannya nih. Atba'ul qulub. Itu mengobati hati artinya itu. Ada tafsirannya di situ. Atba'il qulub, mengobati hati. Berarti tabib ini maksudnya. Nah itu hukama di sini maksudnya adalah yang bisa mengobati hati. Wah, luar biasa. Tahu obat hati? Al-Quran. Baru apa lagi? Zikir. Baru apa lagi? Beribadah. Baru apa lagi? Ada lagi. Ingat ya, ketika kita udah beribadah, berzikir, harus banyak. Ya, harus banyak supaya hilang penyakit hati itu. Ingat ya. Ini sebenarnya kita di sini Allah, ini Muhammad. Sinilah hati itu. Ingat ya, sinilah hati ini. Ini Muhammad, sini hati. Kan ya. Baru itu ketika kita mengerjakan maksiat. Hah? Sama. Ya dalam hatinya ada tapi mereka enggak meyakini. Paham ya? Mereka enggak meyakini. Sebenarnya mereka yakin bahwasanya Allah itu ada. Tapi mereka betul percaya kepada nenek moyang mereka. Ya, itu masalahnya. Ingat, ketika kita mengerjakan maksiat, maka akan menempel tinta warna hitam. Mengerjakan maksiat berwarna hitam jarinya. Berarti gelap hatinya. Ya, 2 kali. Kita lagi. Sampai seterusnya. Berapa kali kita mengerjakan maksiat. Setelah kita bertaubat, betul kan ya? Setelah taubat, ya, setelah taubat, apalagi yang terjadi, maka akan terhapus. 1, terhapuskan dosa. Ya. Maksudnya terhapus dosa itu. Ketika kita sudah taubat. Taubat itu kapan waktunya Ustaz? Terserah kapan. Nah, taubat diterima seseorang itu ketika goro-goro. Itu sebelum goro-goro. Itu adalah tanda diterima taubat. Kalau sesudah goro-goro, nggak lagi diterima taubat. Pertama. Yang kedua, udah ajab. Dan lagi diterima. Ya, ketika dia mau bertobat, nggak lagi. Nah, makanya sebelum ajal berarti harus bertobat. Ya, supaya hilang penyakit nih. Nah, sebenarnya banyak penyakit dalam hati kita. Ya, akil. Hah? Ya, sholat taubatlah sehari. Kenapa? Karena mungkin hati kita berpenyakit. Hati yang sakit itu tahu dari hati yang sakit itu gimana? Hati yang berpenyakit. Nah, hati yang berpenyakit itu ya, hati yang berpenyakit itu yang pertama, dia itu jarang mengerjakan ibadah. Kadang mengerjakan, kadang enggak. Kadang baik, kadang enggak. Nah, itu adalah hatinya sudah berpenyakit. Baru yang selanjutnya hati yang sudah mati. Kalau dia hati yang sudah mati itu beda. Contohnya, tidak mau lagi menerima nasihat. Tidak mau lagi mengerjakan kebaikan. Itu hatinya sudah mati. Ya, berarti cara mengobatinya adalah berzikir. Bersihkan hati kita setelah berzikir. Ya, setelah sholat berzikir tiap hari. Ya, terserah mau tasbih, mau tahmid, takbir, tahlil, berzikir tiap hari. Kalau mau hati kita bersih, nah kalau hati bersih ya, karena ingat hati yang bersih itulah qalbun salim, hati yang selamat. Kalau sudah hati selamat, ingat
kita akan selamat dunia dan akhirat. Namanya qalbun salim. Ya, hati yang selamat. Maka harus kita obati hati kita. Kalau misalnya itu setelah sholat isya laksanakan sholat sunnah, tobat. Bisa juga itu sholat sunnah, witir. Baru setelah itu sholat tobat. Baru setelah itu belajar lagi. Itu kalau bisa. Karena ingat, apalagi yang kelas 11 itu tinggal hanya menghitung bulan lagi ya. Kalau menghitung tahun, ya bukan kelas 11 saya itu udah menghitung bulan lagi. Ya, karena bentar lagi. Ya, kenapa gitu saya katakan? Karena waktu itu semakin cepat berputar. Itulah salah satu tanda kiamat. Cepat nggak berputar? Cepat kan? Kita nggak rasa sudah mau ujian lagi. Udah berpindah tahun lagi. Benar nggak? Cepat kan berputar. Perasaan kita sudah baru lebaran kan? Udah mau berpindah tahun lagi. Maka ingat umur kita pun bertambah. Ya, maksudnya itu bertambah panjang umur kita. Misalnya kita udah awalnya 15 tahun, jadi ya itu maksud kalau ketika sudah bertambah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi yang kita rasakan? Sakit perut. Sakit perut, bukan. Ya, muncul ya. Salah satu Asia. Ini pelajaran kita, makalah yang ke-12 ini tentang yang akan bisa menghapus tentang masalah kesusahan kita apabila ada kesempitan dalam kehidupan kita. Ada 3 perkara. Salah satu Asia. Tufarrijul qusasi. Ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang menghilangkan kesempitan. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesempitan. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesempitan. Ya, berarti kalau misalnya kita merasa susah, ini yang akan bisa menghilangkannya gimana? Gelisah, sering, susah. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesempitan. Kalau misalnya kita susah, berarti gimana cara menghilangkannya? Ya, sering gelisah, sering kan? Gimana cara menghilangkannya? Ada 3 perkara. Ya, bidammil laghaini berarti dibaca qusasi. Bidammil laghaini dengan dhamma baris huruf aghin. Huruf aghin. Artinya ta'siful lahumum, terbuka kesusahan atau menghilangkan kesusahan. Boleh. Terbuka kesusahan atau menghilangkan kesusahan. Berarti ada 3 perkara yang akan bisa menghilangkan kesusahan kita. Contoh, susah datang belanja, si Gani belanjanya sekali 3 tahun baru datang. Ya, susah kali kan? Itu luar biasa, namanya berzikir. Yang pertama yang bisa menghilangkan kesusahan adalah berzikir. Berzikir dimanapun boleh. Ketika berdiri boleh berzikir. Ketika duduk, ketika berbaring, ketika sebelum tidur boleh berzikir. Asalkan jangan dikencangkan, nanti aku ingat bertahlil berdiri kan. La ilaha illallah, jalan-jalan terus la ilaha illallah. Itu benar. Misalnya si Gani kan berzikir, saking alimnya dibuatnya la ilaha illallah sambil berjalan. Orangnya ada itu kisah seorang santri ketika dia berzikir di pondok, itu waktu berdiri saya berzikir sampai nggak bisa diberhentikannya. Ya, sampai nggak berhenti berzikirnya. Setelah itu mau kembali ke tempat guru nih, baru datanglah seorang santri ditendang dari belakang ke pintu guru nih. Baru guru itu yang bisa memberhentikannya. Kenapa? Karena zikirnya makrifat. Allah. Ya gimana tuh kan? Kalau zikirnya makrifat mau terbang di besok ya susah caranya. Diamalkannya, nggak bisa berhenti zikirnya. Kenapa? Contoh ya, kalau zikir la ilaha illallah itu panas, benar nggak?
panas tuh, pasti itu. Ingat ya. Nah, di dalam diri kita, ada empat. Pertama, guys, ada empat nih. Pertama itu adalah ada tanah. Yang kedua ada air. Yang ketiga ada angin. Yang keempat ada api. Ingat, kalau yang untuk api itu zikirnya la ilaha illallah. Itu panas sekali kalimatnya. Betul tuh, la ilaha illallah. Pendinginnya Ustaz solawat. Ketika selesai tahlil, maka bacalah solawat supaya dingin kembali. Ya, setelah tahlil maka baca solawat minimal 3 kali. Ya, selesai. Berzikirnya gimana Ustaz? Tata cara berzikir gini, perhatikan. La ke bawah, la ilaha illallah. Gitu caranya. Ketika ya. Ya, jangan la ilaha illallah, jangan goyang kepala terbalik-balik, tidak. Kan gitu caranya. Caranya lebih mudah gini. Cara untuk berzikir paling bagus, la itu ke pusat, ilaha kepala, illa ke lambung, baru Allah ke dalam hati. Contoh, la ilaha illallah. Ya, itu cara berzikir yang lebih sempurna. Ya, perhatikan ya, la ilaha illallah. Ya, ya itu caranya, cara berzikir. Ya, kalau bisa, kalau bertahlil. Ya, karena Ustaz pernah dulu bertahlil. Itu sebanyak 12.000. Ya, itu torikotnya, torikot halwatiyah. Duduknya duduk tawarruk terbalik. Ya, duduk tawarruk terbalik. Tahu duduk tawarruk terbalik? Hah? Tahu kan? Duduk tawarruk terbalik. Enggak. Itu tempat Ustaz waktu berzikir. Itu namanya tarikat halwatiyah. Ya. Kalau dia duduk tarikat Naksabandi, itu duduk bersila. Ya, kalau dia duduk samban, itu seperti duduk dua antara sujud kalau nggak salah Ustaz. Ya, itu banyak torikot tuh. Ketika mau bertahlil, pernah nggak bertahlil? Kalau bertahlil, ada itu bertahlil ditutup gini, ada yang bertahlilnya itu berputar-putar gini. Nggak tahu. Ada, pernah nggak nampak gitu? Hah? Pernah nggak? Ada itu di Solo. Itu yang mursyidnya itu siapa? Mursyidnya siapa? Bukan. Tuanku Syekh Ali Hanafiyah Ar-Rabbani. Ya itu. Tuanku Syekh Ali Hanafiyah Ar-Rabbani. Kalau sana itu apanya itu biasa hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tarikatnya. Ya. Baru nanti ada yang berputar begini. Enggak tahu apa. Ya. Ya, itu kali berzikirnya. Ya, itu berzikir tarikat daripada tarikat Rabbani. Ya. Berarti pertama adalah mengingat Allah Ta'ala. Mana tadi? Bi'ayyi sigotin, dengan dimanapun, dengan dimanapun, ya dimanapun. Ya, maksudnya ini dimanapun kita berada boleh berzikir, asalkan tempatnya suci. Jangan tempatnya di kamar mandi berzikir, tempat terlarang, tempat kafe-kafe, ya bukan judi, tidak boleh di situ berzikir. Sigotin, lapas zikirnya ini, amalkan ya, lapas zikir.
kanat ka'ayyakula, adalah ia, adalah ia, adalah ia, ka'ayyakula, seperti bahwa mengatakan, seperti bahwa mengatakan, ka'ayyakula, seperti bahwa mengatakan. Apa zikirnya ini? La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tambah di sana nggak ada aliyil azimnya, tambah ya. Berarti zikirnya buat di situ ya, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu zikirkan. Boleh itu siang sholat berzikir itu ya, amalkanlah ya. Gak ada yang rebana sekarang, tenang ya. Berarti oleh dizikirkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil azim. Kalau bisa zikirkan itu wala haula wala quwata illa billahil azim. Makan itu harus dibagi-bagi. Ya, itu zikirnya ya, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana? Berarti itu zikirnya, artinya la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Boleh diartikan ini ya, diartikan dalam ilmu tauhid ini. La ma'budu, tambah di situ ya. La ma'budu illallah. Ya, buat di situ ya. Boleh di dalam kitab. Hah? Ya, ya. La ma'budu illallah. Artinya tahu, tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Dah. Nah ini. Tadi dua kitab. Ada la haula wala quwata illa billah, itu kalimat apa? Itu kalimat apa? Hah? Tauhid. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu kalimat apa? Kalimat hauqalah. Hauqalah. Hauqalah itu pasti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kalimat mu'awwizatain apa? Kalimat mu'awwizatain apa itu? Kecil. Mia. Hah? Mu'awwizatain kalimat apa itu? Apa itu mu'awwizatain? Itu al-ikhlas. Bukan, astagfirullah, salah. Itu adalah al-falaq sama an-nas. Itu mu'awwizatain. Itu al-falaq sama an-nas. Kan? Kalau dia kalimat hauqalah, itu pasti la haula wala quwata illa billah alil azim. Itu kalimatnya hauqalah, mu'awwizatain, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, tahmid. Ini maksudnya nih. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai disitulah kerajaan kita. Karena